Ini ada kompor pembakaran sob ya. Nah, di sini kompor pembakaran ini udah burak-rakan sob ya. Ini burnernya, mesinnya sudah terpisah semuanya. Udah pada terpisah semua. Kita akan membongkar pasang sob ya. Cara bongkar pasang kompor sudah tersaji. Mudah-mudahan membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, jumpa lagi di channel Raja Nagas, solusi kompor sobat. Gas kan sob. Selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Sobat sudah tepat memilih channel ini karena semua masalah kompor gas dan solusinya ada di sini, yang pasti mudah ditiru, mudah dipraktekkan sob ya. Jadi aman. Ini sudah diverifikasi, sudah dibuktikan sama Raja Nagas sebelum diposting. Oke. Apa kabar sobat Raja Nagas semua kali ini? Semua mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam bayar cicilan dan dibebaskan dari utang. Amin ya mujibah syailin. Oke sobat Raja Nagas, di depan kita kali ini ada kompor pembakaran sob ya. Nah, di sini kompor pembakaran ini udah burak-rakan sob ya. Ini burnernya, mesinnya sudah terpisah semuanya. Udah pada terpisah semua. Kita akan membongkar pasang sob ya. Membongkar pasang ini sudah dibongkar, jadi kita tinggal memasangnya sesuai request dari sobat Asep Rosadi. Nah, di sini sobat, nih request dari Asep Rosadi, katanya sobat Asep Rosadi pengen dipostingkan bagaimana cara pasang kompor. Nah, kali ini kompornya kompor pembakaran atau kompor sosis sob ya. Pada dasarnya hampir sama, kompor sosis dan kompor biasa juga sama, cuma beda di burner aja. Oke sobat, kita akan mulai menggarapnya. Namun sebelumnya kita akan membongkar mesinnya terlebih dahulu. Kita akan bongkar mesin yang sebelah kanan. Ini kita bongkar dua-duanya, tapi kita akan postingan satu saja, cukup yang sebelah kanan saja sob ya. Yang sebelah kirinya silahkan nanti digarap offline saja sama sobat semua. Oke sobat, sebelumnya siapkan kopi dan udud untuk sobat yang udud ya. Ini karena durasinya akan panjang sob. Oke, kita langsung mulai saja. Kita gunakan obeng sob ya. Ini cara membukanya. Ini kalau biasanya mesin kompor itu di bawah, bautnya di sini sob ya. Kalau kompor biasa, nah berbeda dengan kompor sosis ini di atas. Jadi ini tidak bisa ditodong di sini sob ya, tidak bisa ditodong di casingnya, harus membuka dulu. Ini harus mencopot dulu pipa besi sama mesinnya, dicopot lalu kita buka. Nah, tinggal diputar saja sob, putar ke kiri seperti ini. Nah, tinggal diputar kiri seperti ini, nanti juga akan terlepas dengan sendirinya sob. Oke, satu sudah terlepas, kita bongkar satu lagi dengan sendirinya, dia jatuh sob. Oke, kita langsung saja. Sini sudah terlepas sob ya. Kita akan membongkarnya. Ini ada seal sobnya. Nah, ini seal barang segini sob ya. Tapi ini menentukan ketika tidak ada seal seperti ini, kompor terpasang tanpa seal ke sini, misalkan sob ya. Ini api akan menyambar ke sini sob. Api akan menyambar ke sini. Nah, ketika ini seal tidak dipasang, ketika dijetrekan dan dinyalakan, ini gas akan keluar dari sini kalau tanpa seal. Makanya jangan sampai hilang sealnya sob ya. Ketika seal ini hilang, sobat bisa membuatnya pakai ban dalam bekas sepeda atau bekas motor. Ikutin saja bulatan seperti ini. Oke, kita langsung saja. Kita bongkar dulu mesinnya terlebih dahulu sob ya. Ini ada dua bau di sini. Sobat tinggal membongkarnya. Kita akan mencucinya, membersihkannya. Mesin kita akan bongkar sob ya. Seperti biasa. Ini sebelumnya pernah diposting di postingan sebelumnya sob ya. Jadi sobat tinggal lihat di postingan sebelumnya. Cara bongkar pasang mesin kompor pembakaran atau sosis. Kita copot dulu. Ini jangan lupa kabelnya sob, kabel pemantik. Kita tarik. Nah, seperti ini sob. Kita simpan seperti ini. Karena posisinya ini ada di bawah, jadi posisi berdiri seperti ini sob ya. Ini tampak agak kotor sekali sob ya. Ini pernya jangan lupa. Lalu ini posisi situasinya
posisi tuas ini ke bawah sob ya. Jadi posisinya seperti ini, pastikan nyimpannya seperti ini juga, jadi nanti ketika memasangkan kembali tidak akan salah. Oke, kita cabut ini Apollo, mesin Apollonya sob ya. Mesin Apollonya tampak kotor sekali sob ya. Nah ini tampak kotor sekali. Ini sobat bisa lihat di sini ada bekas ini cetakan dari sini sob ya, bekas cetakan dari mesin bawah sob ya. Jadi ketika memasangkan yang ada bekas cetakan mesinnya ada di bawah, lurus dengan ini nantinya sob ya. Oke, kita langsung garap saja. Kita simpan dulu di sini. Kita akan bersihkan pakai minyak sayur seperti biasa sob ya, andalan Rajana Gas. Jadi ketika ada minyak sayur pakai minyak sayur, kalau ada pakai oli sob ya, jangan oli bekas, olinya oli baru sob ya. Oke, kita langsung eksekusi saja. Kita bersihkan dulu bagian mesin dalam ini sob ya, bagian mesin dalamnya, bagian cangkangnya sob, atau casing mesinnya. Sobat lihat ini sangat kotor sekali sob. Ini menyebabkan api merah dan menyebabkan kompor pembakaran jadi tidak membara, malah keluar api. Ini yang menyebabkan kompor pembakaran keluar api, salah satunya ini sob ya, kotor mesinnya. Ketika cara termudah, ada kotoran di sini, biasanya ada kotoran di sini. Ketika kotoran sini sudah tidak ada tapi api masih merah, berarti dalaman mesin ini kotor sob ya. Jadi harus dibersihkan seperti ini. Tampak sangat kotor sekali, sobat bisa lihat, sangat kotor sekali. Kita ganti lagi, kita bersihkan kembali. Ini tanpa minyak sayur sob ya, kita garingan, kalau bahasa sininya garingan sob. Kita bersihkan nih sampai tidak ada kotoran lagi di sini. Tampak masih kotor sekali sob ya. Lakukan pembersihan terus sampai tidak ada kotoran lagi di sini sob ya. Jadi di sini harus benar-benar bersih sob ya, harus benar-benar bersih. Oke, ini udah agak-agak bersih. Nah sebelah sini juga kita colok ini untuk lubang gas ya, lubang gas yang nempel ke pipa sob ya. Kita bersihkan juga, di sini ada kotoran juga ya sobat lihat, kotor sekali. Kita ganti kembali korek kupingnya. Sobat bisa lihat di sini kotorannya nempel di pinggir-pinggir sob ya. Jangan lupa dicolok-colok juga seperti ini sob ya, barangkali ada kotoran di tengahnya. Nah seperti ini sobat lihat, di dalam ada korek kuping yang goyang-goyang sob ya, ditarik dorong sob ya, seperti biasa. Pakai perasaan sob ya, nggak usah pakai kejo. Oke, kita lihat ini masih agak-agak kotor. Lakukan pembersihan dengan korek kuping, atau bisa juga lap masukin ke sini sob ya, pakai obeng dimasukin lap seperti ini, bisa seperti ini. Oke, kita analogikan saja ini sudah bersih sob ya. Kita langsung ke bagian spuyer utamanya dulu. Spuyer utama kita colok pakai jarum pentul sob ya, jangan lupa pakai jarum pentul sob ya, jangan pakai linggis, sob ya, cukup pakai jarum pentul saja. Oke, pastikan ini tembus seperti ini sob ya, pastikan tembus. Sobat bisa lihat di dalam ada jarum pentul. Nah di sana ada jarum pentul, tinggal diketruk-ketruk seperti ini, nanti keluar dengan sendirinya, berarti dia udah oke. Di sini jalur spuyer utama sudah dipastikan bakal keluar api. Oke, kita akan menggarap bagian ini sob, bagian mesin Apollo, bagian Apollo atau spuyer utama sob ya. Ini spuyer utama kita pakai minyak sayur sob. Ini tampak kotor sekali, sobat bisa lihat. Ini yang menyebabkan keluar api merah. Kalau dalam kompor sosis sob ya, ini akan keluar api sob, jadi tidak keluar bara. Ini penyebab kompor sosis tidak membara ini sob ya, kotor dalam mesinnya sob ya. Jadi bagian mesin dalamnya ini sangat kotor sekali. Kita ganti lagi dengan cotton bud yang baru, korek kuping yang baru. Colok-colok bagian yang ada lubangnya sob ya, yang bagian ada lubangnya, colok-colok, dorong tarik seperti biasa, pakai perasaan sob ya. Nah nggak usah pakai kejo, cukup pakai perasaan, cukup pelan-pelan saja, seperti lagu yang lagi ngetren sob ya, pelan-pelan saja. Nah seperti itu sob ya. Jadi di sini kasih minyak sayur atau oli sob ya, supaya kotoran-kotoran yang ada di sini keluar. Kita tekan-tekan seperti ini sob ya, sambil dikasih minyak sayur atau oli. Kasih oli dulu, kasih minyak sayur dulu seperti ini. Barangkali di sini di tengahnya ada kotoran, kita tekan-tekan seperti ini pakai korek kuping yang dikasih minyak sayur sob ya, kasih oli kalau ada seperti ini. Pastikan kotoran tidak ada, tidak bersih
tidak ada kotoran lagi di sini. Oke, tampak, lihat sobat, lihat ini kotorannya masih ada sedikit lagi. Kita bersihkan lagi, pastikan ini bersih sob ya, pastikan tidak ada kotoran di sini. Nah ini sobat, lihat ini bagian sini ada bekas cetakan dari mesin ini sob ya. Nah ini nanti penjelasannya dijelaskan lagi nanti di depan. Ini sudah berulang-ulang sob ya, barangkali sobat lupa. Nah ini bekas cetakan ini harus lurus dengan lubang ini, lubang mesin bawah sob, yang nempel ke pipa besi. Oke, kalau sampai terbalik masangnya seperti ini, misalkan posisi ini, jadi ketika dipasangin tanpa dijetrekin, dipancing pakai korek api langsung nyala sob. Nih karena ini terbalik memasang sepuyer utama atau apolonya. Oke, kita lanjut, kita bersihkan bagian yang lainnya sob ya. Ini sudah bersih, kita lanjut bagian ini. Bagian ini tidak terlalu kotor sob ya, ini pelatuk, dibolak-balik nggak apa-apa, yang penting ini nanti nyimpannya seperti ini lagi sob ya, supaya tidak lupa memasang. Nah ini bagian pernya agak kotor-kotor sob, kita celupkan saja ke minyak sayur atau oli sob ya. Nah seperti ini. Nah lalu tinggal dielap saja sob, dielap, pastikan kotorannya tidak ada kotoran lagi di sini. Sampai tumpah-tumpah ini minyak sayurnya sob. Nah seperti ini sob ya, jadi kotoran nempel di sini sob, kotorannya nempel di elapnya. Nah seperti ini. Ini tidak, pastikan ini bersih sob ya, pastikan ini kinclong kembali. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini, bagian sini ini tidak terlalu signifikan sob ya, tapi nggak apa-apa, kita kasih minyak sayur saja supaya kita tumpahin aja ke sini sob ya. Nah seperti ini. Nah jadi ketika ada kotoran di sini, ini kita bersihkan pakai korek kuping, digosok-gosok seperti ini sob ya. Nah di sini ada semacam besi yang nonjol ke sini, yang nonjol ke atas ini sob, sebelah sini sob ya. Ini pastikan terpasang seperti ini sob ya, jangan sampai posisi yang ada di sini ada di bawah. Itu nanti si kompor, si tuas akan ketika dijetrak-jetrek itu akan muter terus tanpa berhenti kalau ininya terpasangnya terbalik sob ya, kalau terpasang ini terbalik. Oke, nah kita bersihkan, pastikan tidak ada kotoran lagi di sini. Ini sebenarnya tidak terlalu signifikan, kalau bagian sini tidak dibersihkan juga tidak terlalu ngaruh sob ya. Oke, kita sudah bersihkan bagian ini, kita akan merakit kembali sob ya. Kita akan merakit kembali. Namun sebelumnya kita bersihkan dulu bagian ini sob ya, bagian jalur api pemicu ini sob ya. Bagian jalur api pemicu ini barangkali di sini ada kotoran, yang menghalangi keluarnya api pemicu ini. Tampak agak kotor sob. Nah, ketika api pemicu tidak menyembur, berarti di sini ada kotoran seperti ini sob ya. Nah di sini ada kotoran. Ketika dijetrekin api pemicunya tidak nyala, ini bagian ini ada kotoran, biasanya sarang laba-laba sob biasanya. Oke, kita bersihkan saja, pastikan tidak ada kotoran lagi di sini. Tampak sangat kotor sekali sob ya. Kita ganti kembali menggunakan korek kuping yang baru. Pastikan ini bersih sob ya, pastikan tidak ada kotoran lagi di sini, tidak ada kotoran yang mengendap di sini, masih ada sedikit lagi. Kita bersihkan kembali, pastikan ini bersih. Oke, kita analogikan ini bersih sob ya. Ini untuk bagian ini sepuyer api pemicu, sobat juga barangkali tidak menyembur sama sekali, kita todong saja. Nah seperti ini sob ya, dipelentingkan. Nah seperti ini sob. Nah di sini jalur sepuyer api pemicunya ini. Nah kita colok saja pakai jarum pentul. Nah jarum pentulnya harus jarum pentul yang kecil sob ya, karena jalur api pemicu, sepuyer api pemicu ini lubangnya kecil sob ya. Nah pastikan ini pakai jarum pentul yang kecil seperti ini, pastikan ini tembus sob ya, pastikan tembus seperti ini. Sobat bisa lihat ini jarum pentulnya tembus ke sini, barangkali tidak menyembur sama sekali, berarti di sini mangpat sob. Tapi kemungkinan untuk mangpat di sini sangat jarang sekali sob ya. Untuk kompor Cina biasanya atau sejenisnya, termasuk kompor pembakaran daerah sini, yang mangpat sangat jarang sekali. Jadi kemungkinan untuk mangpat itu hanya sekian persen saja, 2 atau 3%. Oke, kita betulkan kembali dengan cara meluruskan sob ya. Nah seperti ini, kita luruskan kembali dengan tangan saja, tidak perlu tang sob atau kutang. Nah kita luruskan, pastikan si lubang sepuyer api pemicunya
lurus sama ini sob ya, sama sepuir api pemicunya lurus sama lubang api pemicunya. Oke, kita analogikan kita sudah sudah lurus si sepuir dengan jalur api pemicu. Kita akan pasangkan kembali mesinnya sob ya. Seperti tadi, nih di sini ada tanda bekas cetak di sini tercetak atau terbentuk dari sini sob ya. Sobat bisa lihat, bisa dimiring-miringkan seperti ini sob ya. Nah, ini di sini tampak nanti dilengkari merah sob ya ini. Nah, di sini tampak bekas cetakan dari ini. Kita luruskan saja, kita luruskan bekas cetakan ini dengan ini harus lurus. Nah, seperti ini tinggal masukin saja sob ya. Jadi posisinya seperti ini sob ya, cara masukinnya. Ini yang posisi untuk api besar dan ini untuk api kecil. Tinggal diluruskan saja. Posisi api besar ada di kiri seperti sob. Tinggal masukin seperti ini. Lalu masukin tuas yang tadi sob ya. Tadi posisinya tuasnya seperti ini di bawah sob ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Lalu jangan lupa pernya. Kita masukkan per seperti ini. Tinggal kita masukkan bagian yang ada pemantiknya. Oke, tinggal dilurusin aja karena di sana berdiri sob ya ininya, situasinya. Ini juga berdiri, tinggal masukin saja, dilurusin seperti ini. Pastikan pernya ada di tengah sob ya. Pastikan per ada di tengah. Tinggal didorong aja seperti ini. Nah, kalau belum masuk agak digoyang-goyang sedikit sob ya. Nah, ini udah ngepas sob, udah nyakrep. Kalau udah nyakrep tinggal dipasang baut saja. Pasang baut kedua-duanya. Yang paling penting ketika memasang baut sob ya, sebelah-sebelah. Jadi asal nempel dulu yang sebelahnya, yang sebelah lagi. Kalau sudah nempel kedua-duanya baru dikencengin. Nah, ini udah nempel kedua-duanya sob ya. Tinggal dikencengin sekaligus. Nah, pastikan ini tidak bisa diputar kembali sob. Oke, kita putar. Pastikan ini kencang sob ya. Nah, jangan lupa ini untuk kabel pemicunya, kabel pemantiknya atau magnetnya sob ya. Pastikan ini masuk ke jarumnya. Oke, sebelum kita pasangkan kita akan mengeceknya terlebih dahulu menggunakan tombol sob. Kita cek dulu apakah ini berfungsi. Oke, udah ada kilatan. Ada kilatan di sana sob ya. Udah, berarti ini sudah siap pakai. Oke, kita lanjut. Kita pasangkan kembali ke sini sob. Nih, kita pasangkan kembali ke pipanya. Kita pasangkan dulu ini sob ya. Seal. Nih, seal yang agak melengkung ini ada di bawah sob ya. Yang melengkung seperti ini ada di bawah, yang rata ada di atas. Nah, seperti ini sob ya. Tinggal pasangkan. Hati-hati ini tidak terpasang. Nanti kalau tidak terpasang, ini api akan menyambar ke mesin sob ya. Jangan lupa, ini hal sepele tapi berakibat fatal sob. Cara masangnya kita biar gampang dibalikin seperti ini sob ya. Jadi posisi mesin ada di bawah seperti ini, biar tidak lepas si sealnya tidak lepas. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita tahan, nih kan lepas ininya sob, si sealnya. Kita ulangi, kita luruskan lubang sama lubang baut. Nah, seperti ini. Lalu kita balikan kembali. Nah, seperti ini dibalikan, lalu pasangkan bautnya. Cara pasang bautnya kita masukin dulu ke obeng sob bautnya. Nah, tinggal kita masukin ke sini, luruskan. Pastikan ini agak asal masang dulu sob ya. Asal masang dulu seperti ini. Sebelah-sebelah, yang sebelah lagi masukkan lagi ke sini ke obengnya. Kita masukkan kembali, kita pasang kembali ke, nah ini agak bergeser sob ya. Nanti kita akan luruskan kembali. Tinggal kita masukkan ke sini sob. Nah, kita seperti ini. Pastikan ini lurus sob ya. Nah, pastikan sisil ada di tengah sob posisi ini. Nah, posisi sil ada di tengah. Ini sudah oke, sil sudah oke, udah mengikuti. Nah, ini kita tinggal mengencangkan. Nah, pastikan tidak bisa diputar kembali. Oke, kita kencangkan yang sebelah lagi sob ya. Oke, sebelum kita memasangkan ke casingnya, kita akan mengecek terlebih dahulu sob ya, dengan cara kita hubungkan, kita pasang gas, kita pasang selang dulu sob ya. Kita ngecek pakai gas sob ya. Oke, kita sudah pasangkan selangnya, kita tinggal memasangkan regulatornya. Nah, cara pasang regulator sudah ada di postingan sebelumnya sob ya. Coba tinggal dilihat saja di postingan sebelumnya. Oke,
ditepuk-tepuk dulu. Kita akan mengeceknya apakah ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kita lihat, ini gasnya belum naik sob, kita lihat. Nah, baru naik gasnya. Nah, sobat bisa lihat ada bunyi ngaguruh sob ya. Kalau bahasa sininya ngaguruh sob ya. Nah, ini berarti si mesin sudah oke, udah siap pakai. Oke, kita matikan saja. Kita lanjut ke bagian pemasangan. Sebelumnya kita buka dulu si regulatornya. Nah, regulator kita buka, kita buang gas sisa sob. Nah, biasanya suka ada gas sisa sob. Nah, udah tidak ada gas sisa, kita buka lagi si selangnya. Kita akan mengeksekusi, kita akan memasang kembali ke casingnya. Oke, sebelumnya kita beresin dulu bagian ini sob ya. Ini belum diberesin nih, bagian minyak sayur kita beresin dulu. Kita kesampingkan dulu sob ya, semuanya kita kesampingkan. Kita akan memasang mesin, akan merakit, akan merangkai kembali sob ya mesin yang sudah barak-rakan. Oke, kita simpan dulu ini si burnernya, kita kesampingkan dulu. Ini cara masukkan mesinnya sob ya. Sobat tinggal masukin jalan bawah, jalan sini sob ya. Nah, seperti ini, masukin ini ke depan sob ya, sini ke depan buat lubang gasnya. Tinggal masukin jalan bawah seperti ini sob ya, masukin lalu lurusin ke lubang ini, lubang yang dua yang tadi, tuas yang tadi sob ya. Tuas yang tadi agak diginiin dulu sob, dilurusin dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sob, tinggal didorong saja. Kalau sudah masuk tinggal didorong seperti ini. Nah, di sini aslinya ini ada semacam penghalang tombol sob ya. Itu hanya variasi saja sob ya, hanya variasi saja. Jadi tanpa ini juga nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu sob ya. Kita ambil bautnya terlebih dahulu. Bautnya sob kita pasang satu persatu sob ya. Kita luruskan seperti ini. Pastikan si lubang mesin ini lurus sama ini sob ya, sama baut, lubang baut. Nah, seperti ini. Pastikan ini posisi tuas ada di tengah-tengah sob, seperti ini. Kita pasangkan dulu pakai jari dulu aja sob ya. Ini agak-agak susah, harus ditahan sedikit sob. Harus ditahan, ditekan sedikit ya dari bawah. Ini agak-agak seperti ini sob, agak ditahan sedikit. Kita ambil yang gampang dulu sob ya. Bagian mana yang paling gampang kita lihat. Nah, seperti ini loh sob ya. Kita lihat di sini, tinggal pasangin baut ini ada di tengah, posisi ada di tengah seperti ini sob ya. Nah, seperti ini kita pasangin dulu pakai jari terlebih dahulu. Kita putar, asal nempel aja sob ya. Ini putar yang pertama untuk yang kanan dulu. Nah, asal nempel seperti ini sob ya, nggak usah dikencengin dulu. Lalu kita ke bagian yang sebelah kiri. Biasakan cara memasang baut seperti ini sob ya. Jadi jangan sekaligus dua-duanya jangan sekaligus pertama dimasukin langsung dikencengin sob ya. Nah, seperti ini. Di sebelah-sebelah aja dulu. Pastikan ini kalau sudah terpasang sebelah seperti ini, bisa dikencengin sob ya. Untuk yang sebelah lagi nanti tinggal nyusul sob ya. Nah, seperti ini. Dikencengin aja. Ini udah dua-duanya udah terpasang, jadi tinggal ngencengin. Kalau dikencengin sebelah langsung kenceng, ini yang sebelah sini agak susah masangnya nantinya sob ya. Biasakan cara masang yang benar atau cara masang yang efektif. Cara pasang yang efektif seperti ini. Oke, pastikan ini kencang sob, ini belum kencang sob, kita kencangkan kembali. Pastikan ini tidak bisa diputar kembali si bautnya sob ya. Oke, semua baut sudah terpasang sob seperti ini sob ya, sudah oke. Kita tinggal memasang bagian depan dulu sob ya, bagian penghalang ini sob ya. Nih, nah ini yang ada bolong bawahnya ini sob, ada di belakang sana sob ya. Ini untuk dudukan burner, jadi kita akan pasang duluan ini dulu sob ya. Kita akan pasang duluan ini. Nah, di sini sob ya, ini bautnya yang ada penghalang seperti ini sob ya. Bautnya yang ada penghalang seperti ini. Oke, kita pasangkan saja. Sini ada 2 titik sob ya. Sini ada 2 titik. Nah, ini 2 titik sob ya. Kita tinggal
ngikutin saja, tinggal pasangin saja, pasangin dulu ke obengnya, kita lurusin seperti ini sob ya. Nah kita tinggal pasangkan sebelah dulu sob seperti biasa. Nah asal masang dulu seperti biasa seperti itu. Kita lanjut dengan baut yang selanjutnya sob ya. Kita akan pasangin baut selanjutnya yang sama, yang ada ini sob ya, yang ada penutupnya sama seperti ini. Kita pasangkan lagi, kita pasangkan ke obeng sama seperti tadi sob ya, biar gampang sob ya. Kita lurusin lubang ini. Nah agak susah sob, kita todong saja, kita pakai tangan dulu sob, kita pakai tangan dulu, kita putar pakai tangan. Makanya itu jangan terlalu kencang dulu sob ya, biar gampang sob ya, biar gampang masangnya. Nah seperti ini, kita pakai jari dulu sob, ke jari pakai perasaan sob. Nah ini kalau pakai perasaan ini masang, kalau tidak pakai perasaan ini agak susah sob ya. Kita tinggal kencangkan, kedua-duanya ini sudah terpasang sob ya. Kita kencangkan, pastikan tidak bisa diputar kembali atau agak kencang ya, yang kencang aja. Ini untuk dudukan ini ya sob ya, burner. Oke, kita lanjut masang burner sob ya. Kita lihat, nah di sini kita cara pasang burnernya, pastikan si ini masuk ke spoiler ini sob ya. Nah seperti ini, dimiringin saja. Nah seperti ini, lalu ditarik ke belakang. Nah pastikan ini bolong ini lurus sob ya, bolong seperti ini. Di sini ada bolong, ini lurus, susah ya. Ini bolong ini lurus, dan di sini ada lubang baut sob ya. Kita pasang bautnya, kita putar aja kompornya biar kelihatan. Nah di sini sob ya, sini ada lubang baut, sobat bisa lihat. Sini ada lubang baut, kita pasangkan lubang baut di sini sob ya. Duh kalah murah sob, kita ganti lagi bautnya. Kita pasangin ke obeng dulu, lalu kita pasangkan ke sini. Nah kita putar, kita kencangkan sob ya. Nah seperti ini jangan terlalu kencang sob ya, jadi ketika nanti dibongkar pasang gampang, ketika mau dibersihkan jadi lebih gampang. Oke, yang sebelah lagi sama, kita tinggal masukkan ke sepuyer lubang ini sob ya. Lubang ini masuk ke sepuyer sana. Nah seperti tadi sob ya. Nah masukin ke sana, lalu ditarik supaya lurus ke sini sob, supaya lurus ke lubang ini, lubang baut. Jadi harus lurus sama lubang baut. Kita pasangkan kembali bautnya seperti tadi, kita pasangkan ke obengnya. Nah, agak kurang nempel ini obengnya sob, ini agak olo-olo obengnya nih. Nah bautnya yang olo-olo mas sob, tuh kalah muter-muter sob. Nah kita luruskan seperti tadi, kita putar lagi. Ini hanya untuk dudukan saja sob ya, jadi ini untuk supaya pengangger-ngangger kalau bahasa baratnya sob ya. Lalu kita akan pasangkan bagian di sini, ada bagian kanan kiri sob ya. Nih ada bagian kanan sama kiri di sini, sebelah sini. Kita tinggal pasangkan bagian kiri dulu, yang sebelah sana berarti ya. Bagian kiri kita tinggal dibalik sob. Pastikan ada lubang di sini, masuk ke sini sob ya. Nah seperti ini sob, kita tinggal pasangkan saja. Nah tinggal seperti ini, lalu tinggal cari bautnya sob. Cari bautnya, ini agak sulit. Kita akan pasangkan dulu ke obengnya seperti tadi. Nah tinggal pasangin seperti ini sob ya. Ini penghalang sob ya, ini untuk penghalang angin juga sob. Jadi fungsinya ada banyak, tinggal diputar saja. Pastikan ini asal masang dulu sama. Nah seperti ini sob ya, asal masang dulu aja, lalu sebelah lagi kita pasangkan. Nah kita luruskan, pastikan ini masuk, si baut masuk ke sana sob ya. Ini bisa gusar geser sob ya, jadi bisa mentok ke sana ke sini bisa. Nah seperti ini, diputar saja. Kalau sudah masuk semuanya, tinggal dikencengin dua-duanya sob ya. Kencengin yang sebelah dulu, sebelah sini kita kencengin, lalu sebelah lagi kita kencengin lagi. Nah pastikan ini kencang sob ya, kita kencang, ini kita kencangin sob, maaf nggak kesut tadi, tinggal dikencengin dan sebelah lagi dikencengin sob ya. Sobat, bagian kanan kiri sudah terpasang, ini dipasang offline saja biar cepat sob ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Ini juga sudah terpasang, tinggal kita pasang bagian ini sob ya.
Ini bagian pendek sob, yang paling sini bagian sini pendek, tinggal masukin saja sama seperti tadi sob ya. Tinggal pasangkan saja sobat, luruskan seperti tadi. Jadi tinggal ikuti saja trik dari Raja Nagas. Kita masukkan ke obeng dulu si bautnya. Bautnya masuk ke obeng dulu. Ini bautnya agak rusak sob, agak selek. Ganti, kalau selek ganti aja sob ya. Ganti baut yang bagus, yang dratnya bagus. Jadi tinggal masuk seperti ini, luruskan seperti tadi sob ya. Tinggal mengikuti lubang saja seperti ini. Sama persis seperti cara pasang yang tadi sob ya. Ini sama, asal pasang dulu sebelah. Nah, kalau udah pasang sebelah lagi kita pasang lagi dan kencangkan sob. Ini bagian depan berarti ya. Kalau di sini bagian yang ada di belakang sob. Aslinya ini bagian depannya. Kita pasangkan, kita kencangkan, pastikan ini semuanya kencang sob ya. Ini sudah terpasang semua sob, kita tinggal masang bagian pinggir. Nah, bagian pinggir yang ini sob ya, tinggal dilurusin seperti ini. Nah, seperti ini, tinggal masukin saja baut-bautnya seperti tadi sob ya. Kita tinggal pasangin ini sob ya, bagian pinggir. Ini pastikan ini bagian yang ini yang agak kecil, lubang ininya agak sempit sob ya, ini ada di bawah. Nah, seperti ini sob ya. Jadi posisi yang agak lebar ada di atas, jangan sampai kebalik seperti ini sob ya. Sobat tinggal pasangkan saja seperti sama seperti cara pemasangan yang biasa. Jadi tinggal masukkan dulu ke obeng si bautnya, lalu tinggal pasangin ke sini. Pastikan jangan kencang dulu sob ya, asal masang dulu. Kalau sudah terpasang dua baut, sobat bisa mengencangkan atas bawah dulu sob ya. Nah, seperti ini, kanan kiri ya, pojok kanan atas dan pojok kiri atas, jadi supaya balance sob. Nah, ini bisa dikencengin kalau sudah terpasang dua seperti ini sob ya. Kalau sudah terpasang dua seperti ini bisa dikencengin. Selanjutnya yang lainnya tinggal menyusul saja sob, tinggal dipasangin menyusul. Ini bisa, ini kan bautnya ada 6 sob ya. Sebenarnya untuk baut ini 4 juga nggak masalah sob ya. Jadi nggak perlu dipasang semuanya, tidak masalah sob. Yang paling penting ini pastikan tidak bisa diputar kembali sob ya. Yang paling penting ini hanya untuk menahan papan ini aja sob ya, pembakaran saja. Kita putar, ini hanya dipasang 4 karena ini agak ngebut sob ya. Nah, seperti ini. Ini untuk dudukan ini sob, dudukan. Nah, seperti ini. Oke sobat, ini supaya duduk seperti ini sob ya. Jadi ini di sini ada buat ini semacam gagang sob ya, karena gagangnya nggak ketemu, jadi tinggal masukin gagang yang di sini. Nanti ini untuk apa namanya, tinggi bawah saja, tinggi atau rendah dudukan ini saja, dudukan besi buat pembakaran sob ya. Sebenarnya nggak perlu disetel juga, nggak perlu pakai ini juga, nggak masalah. Oke, kita pasangkan lagi yang sebelahnya sob, yang tinggal sebelah kanan berarti sob. Sobat, ini kanan kiri sudah terpasang sob ya. Nah, tinggal gini, kita tinggal masangin tombol sob. Nih, idealnya di sini ada semacam pembatas untuk menutupi ini sob ya. Ini udah rusak sob, tapi juga nggak masalah. Sebenarnya ini hanya variasi saja, tidak pakai ini juga tidak apa-apa sob. Hanya untuk estetika atau keindahan atau supaya bagus kadelehna. Sebagai tambahan sob ya, untuk tombol sendiri ini sobat bisa menggunakan tombol atau knob kompor Cina atau kompor universal atau kompor kuantum sob ya, tombol kompor kuantum. Nah, kita cek sob ya. Jadi asal ininya sama sob ya, ini lubangnya sama, jadi ini pakai kuantum bisa sob ya. Tinggal masukin saja dengan syarat sob ya, ini dibalik. Nah, seperti ini sob ya. Ini bisa dipasangkan pakai tombol Cina atau tombol kuantum sob ya, tombol universal. Dengan syarat ininya, si listnya atau frame-nya harus dibuka kalau diganti pakai yang kuantum seperti ini. Kita cek. Nah, ini bisa sob ya, dua-duanya bisa. Kita cek lagi karena ini udah agak-agak rusak. Bisa sobat ganti dengan yang kuantum atau tombol kompor knob kompor Cina bisa. Jadi kita bisa menggunakan ini. Catatannya ini harus dibuka sob ya, frame atau list di sininya
Sini kan suka ada lingkaran luar buat menghalangin ini sebenarnya sob ya. Ini hanya untuk estetika saja. Oke, ini untuk pengetahuan saja. Kita buka lagi, kita ganti dengan yang aslinya lagi sob ya. Oke sobat, jadi ketika sobat tidak mendapati ini, susah mendapatkan, bisa menggunakan knob atau tombol kompor Cina, kompor universal atau kompor kuantum yang besar dudukan ininya sob ya. Oke, lanjut sob. Oke, semuanya sudah beres sob. Ini cara bongkar pasang kompor sosis atau kompor bakaran. Ini sudah beres, sudah selesai. Untuk sobat Asep Rosadi, mudah-mudahan terjawab requestnya, mudah-mudahan bisa mempraktekannya di rumah. Ini tinggal masang ini atas, bagian besi atas sob ya, tinggal pasang besi atas. Dan sebelumnya kita akan mengeceknya. Ini kalau untuk ini sendiri tinggal masukin aja sob ya ke bawah sini. Nah seperti ini sob, karena ada dudukannya, ada lubangnya, tinggal masukin saja. Jadi tinggal lurusin. Oke sobat, kita tinggal mengetesnya sob. Kita pasangkan ke tabung regulatornya, kita tepuk-tepuk seperti biasa, kita cek sob ya, kita cek bareng-bareng. Nah sobat bisa lihat ini udah nyala sob ya, yang sebelah lagi nyala juga, semuanya sudah oke sob. Nih sobat bisa lihat, ini kompor jadi normal kembali sob ya. Jadi apa namanya, cara bongkar pasang kompor sudah tersaji. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan sobat Asep Rosadi ini terjawab tantangannya atau requestnya sob ya. Ini semuanya sudah nyala sob ya, ini semuanya sudah oke, tinggal pakai, udah siap pakai sob ya. Kita tidak perlu mengeceknya sob ya. Oke sobat, demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video lainnya yang pasti lebih inovatif, kreatif, dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Jangan lupa juga mampir ke channel Calakatak sob ya. Nah ini channel ini The Real Raja Nagas sob ya. Kalau yang mau hiburan silahkan sobat mampir ke channel ini Calakatak, dijamin ngena seri. Oke sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik, saran, atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, semangat pagi, gaskeun sob. Terima kasih.